Wa yukrahu 'alal jambil aisari bila udrin. Wa yukrahu lan den makruhake apa ittija. Den makruhake 'alal jambi ing atase sisih. Ing atase sisih al aisari kang kiwa apa al jambi. Bila udrin kelawan tanpa udzur. Famustalqiyan nuli salat hale melumah ala dhahrihi ing atase gegere syahas wa akhmasahu hale utawi delamaan lorone syahas iku ilal kiblati maring kiblat wa yajibu ayyadha tahta ra'si wa yajibu lan wajib apa ayyadha ayan to nyeleh sapa syahas tahta ra'si ing dalem ngisore syahas nahwa mahiddatin ing sepadane bantal, dikasih bantal di bawah kepalanya. Liyastakbila drapun yen to madhep sapa syahas biwaji kelawan wajah syahas al kiblata ing kiblat wa ayyumi alan yen to isyarat sapa syahas ila saubil kiblati maring bebenerane kiblat raki'an hale ruku wa sajidan lan hale sujud. Wa bisujudi akhfadu minal ima'i ila ruku. Wa bisujudi utawi isyara kelawan sujud iku akhfadu luweh nisor minal ima'i tinimbang saking isyara ila ruku maring ruku in ajaza lamun apes sapa syahas anhuma saking karone sujud lan ruku. Fa in ajaza mongko lamun apes sapa syahas apes anil ima'i saking isyarah biroksi kelawan sirai syahas au ma'a mongko isyarah sapa syahas bi ajfanihi kelawan pira-pira telapu ane syahas fa in ajaza ajra af'ala sholati biqalbi fa in ajaza mongko lamun apes sapa syahas tidak bisa isyarat dengan kelopak mata wis ketuweken kabele wis gak connect kan ajra mongko nglakokno sapa syahas ngelakokno af'ala sholati ing pira-pira kelakuane utawa penggaweane salat dilakokne ala qalbi ing atase atine syahas sehingga falatas kutu mongko ora gugur anhu saking syahas apa as-sholatu salat madama ing dalem selagine langgeng apa akluhu akale syahas iku sabitan kang tetep. Wa inna ma akharu angin pestine ngakhirake sapa ulama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim al qiyamah ing ngadeg ansa biqaihi saking barang kang dingini loro qiyam. Saking barang loro kang dingini qiyam. Padahal ma'ataqaddumihi sertane oleh dingini qiyam alaihi ma ing atase karone sabiqaihi ya nauma krana sak temene karone sabiqaihi iku ruknani dadi rukun karone hatta fin nafli hingga ing dalam salat sunnah wa huwa hale utawi qiyam iku ruknun dadi rukun bil faridati ing dalem salat fardu faqat belakani al faridah kamutanafilin fayajuzu lahu ayyusalliyan naflah kamutanafilin hale kaya wong kang salat sunnah fayajuzu mongko wenang lahu kedue mutanafil apa ayyusalliya yen to salat sapa mutanafil an naflah ing salat sunnah. Kalau orang sholat sunnah boleh qa'idan hale lungguh. Wa muttaji'an lan hale turun miring. Ma'al qudrati sertani kuwasa. Kuwasa alal qiyami ing atase ngadeg awil qu'udi utawa lungguh. Wa yalzamu al muttaji'a al qu'udu lirruku' was sujud. Wa yalzamu lan wajib al muttaji'a ing wong kang sholat turun miring. Kalau sholat sunnah dalam kondisi tidur miring wajib apa al-qu'udu lungguh.
lungguh lir ruku krana are ruku wasujudi lan krana are sujud. Amma mustalqiyan anapun utawi tanaful hale turon miring hale turon melumah iku fala yasihu mongko ora sapa mustalqiyan ma'a imkanil ittijai sertane kongangi turon miring wa fil majmu'i lan iku tetep ing dalam kitab majmu' italatul qiyami afdalu min taksirir rakaati utawi dawu italatul qiyam maknane italatul qiyam utawi ndawaake ing ngadeg iku afdalu luwe utama min taksirir rakaati tinimbang saking ngekehake pira-pira rakaat. Wa fir raudhati lan iku tetep ing dalam kitab raudhah tatwilus sujud afdalu min tatwilir ruku. Tatwilus sujudi utawi ndawaake ing sujud iku afdalu luweh utama min tatwilir ruku tinimbang saking ndawaake ing ruku. Min tatwilir ruku bayane tinimbang saking ndawaake ing ruku. Wa rabi'uha qira'atu Fatihatin. Pun sekarang melanjutkan tentang rukun sholat yang ketiga. Kemarin sudah disebutkan bahwa rukun sholat yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu, baik dengan dirinya sendiri atau dengan bantuan orang lain di dalam sholat fardu. Meskipun sholat fardunya itu nazar ataupun sholat yang diulangi untuk kedua kalinya. Nah, sebelum saya lanjutkan Pak, saya ingin mengingatkan bagi siapapun yang merasa masih mampu untuk berdiri, maka sholat itu harus berdiri. Bahkan di dalam kitab ini dikatakan au bi ghairi. Meskipun kemampuannya untuk berdiri itu dengan bantuan orang lain. Apalagi kalau dia mampu berdiri dengan dirinya sendiri meskipun tidak total dalam sholat. Paham Mas? Kadang ada orang itu kuat berdiri dalam durasi sekian, tapi nggak kuat dalam durasi sekian. Maka dia tetap wajib berdiri dalam durasi yang dimampui. Mohon maaf, saya kira akeh wong budal nang masjid. Banyak orang budal berangkat ke masjid itu jalan kaki, Pak. Kuat. Gak ngesot. Jalan kaki. Tutup masjid sembayangnya lung. Wah, akeh. Kemana masjid-masjid saiki yo menyediakan kursi lipat. Mana kursi lipat gak digawe. Jauh kok budal teko omahe mlaku, Pak. Tutup masjid iso dipasang kursi lungguh. Allahu Akbar. Kok lungguh sampean, Mbak? Gak kuat terus ngadeg tuh. Sikile gak kuat. Kok sampean lho budal teko omah mlaku, Pak. Kok iso ngomong gak kuat iki lho. Gak kuat kula lek total ngadeg gak kuat. Yo sak kuate ngadeg dhisik, paham ya? Harus semampunya berdiri dulu. Mbok sak rakaat, mbok sak detik, mbok 10 detik berdiri dulu harus. Nanti kalau memang dirasa di tengah-tengah sholat betul-betul nggak mampu duduk. Ojo blas. Kadang ada orang itu yang punya mindset, wah 4 rakaat. Jamaah di masjid ini biasanya lama. Nggak kuat saya kalau berdiri terus. Tak duduk aja wis. Nggak bisa. Mala yutroku kulluh, la yutroku julluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara total, tidak bisa ditinggal secara total. Lek gak iso blas yo ojo gak blas. Lek gak iso kabeh ojo gak kabeh, ngono. Bisa kerja, izul kuliah, 4:30 ket mulai. Mau dulu ngaji wis mulai, gak ngaji wis gak enak, ketinggalan. Loh, keliru. Malah yutroku kulluh, la yutroku kulluh. Sesuatu itu kalau nggak bisa dilakukan secara total, ya jangan ditinggal secara total. Ngono lho. Wong nyambut gawe, harapannya sedina bayaran 200. Iki ono mek bayaran 50. Terus gak kerja wis, males bayaran 50, pengin ku 200. Kan yo gak 50-50 lah. 50-50 lah, masih gak sampai 200. Begitupun kalau orang sholat fardu di masjid jamaah, usahakan tetap berdiri, jangan duduk. Ini duduk gak ngolehi wong, ngongkon wong maksa ngadeg enggak. Kan nyatanya mampu toh Pak. Wong berangkat dari rumah itu berdiri, jalan kaki. Tutup masjid itu ada pasang kursi lipat. Mentolo tak dole kursi masjid. Soalnya Surabaya ku kursi lipat wae Pak. Lek nang desa gak pati enek. Nang desa kan rapati enek kursi lipat. Yo. Kaono yo.
Apa nang Nganjuk ya? Enak ya. Soale tukune kursi lipat tok wis ora enak duwite, Mbak. Hah? Kas masjidnya meribet. Lek Surabaya kan dananya gede, Pak. Lah mentang-mentang ono kursi lipat sembayang lungguh, ngenakno awak, ndak boleh. Harus berdiri dulu semampunya. Misalnya kok kayak takbir oleh 10 detik wis gak kuat ya lungguh. Ayo. Jadi wong lek nang desa wong kuat-kuat gak kayak wong kota aja. Wong kota iku masyaallah budal iso mlaku. Tutuk masjid iso lungguh, heran aku ya. Lah wong berdiri itu andai kata mampu dengan bantuan orang lain saja harus berdiri dengan bantuan orang lain. Pemane iso ngajak dhewe, masih 10 detik, masih 1 menit ya haruslah, ndak boleh. Wa yahsulu al-qiyamu binasbi faqari dhahrihi ay 'idhamihi allati hiya mafasiluhu. Sekarang berdiri di dalam sholat itu prakteknya gimana, Gus? Karena orang berdiri itu macam-macam. Ono sing ngene, ono sing rada ngene, ono sing nambah ngene. Maka yahsulu al-qiyam binasbi faqari dhahri. Berdiri di dalam sholat yang merupakan keharusan itu bisa dilakukan dengan meluruskan, menegakkan tulang-tulang punggung. Apa ngene jenenge? Tulang rusuk ta? Apa jenenge mbune? Tulang punggung ya. Ya gak ekor. Tulang ekor kenceng nih piye? Ajene lamongan nih. Tulang ekor kenceng nih. Ora tulang ekor, Bang. Tulang punggung kok tulang ekor. Binas bi faqari dhahri ay 'idhamihi allati hiya mafasiluhu. Tulang-tulang yang ada di punggung itu ditegakkan, diluruskan. Itu adalah bentuk daripada berdiri. Semampunya diluruskan. Berarti tolak ukurnya cuma itu, Meskipun dalam kondisi itraqur ra's, meskipun dalam kondisi kepalanya itu membungkuk. Biasa orang salat ini, Pak. Sepuh soalnya. Punggungnya masih lurus. Tapi kepalanya ini membungkuk. Ini, paham ya? Maka yang penting tulang belulang yang ada di punggung itu nasbu, mansub, sudah ditegakkan, sudah diluruskan, maka itu sudah mencukupi atas nama yang namanya berdiri di dalam sholat. Walau bistinadin ila syai'in bihaitsu lauzala lasaqata. Meskipun berdiri itu diwujudkan dengan cara bersandar kepada sesuatu yang andai sesuatu itu hilang dia akan jatuh. Ono sembayang ya. Bro ya Gus. Lek sendeno rada kuat aku. Sendeno. Oh ya. Ada orang sholat. Kamu kuat berdiri? Kuat Gus. Coba rada ngroyo titik. Lek senden kuat aku. Masih sak jam kuat aku. Senden. Biasanya mak-mak kan ngono ya. Omong-omongan jadi sikile sgringgingen. Mbek senden-senden ini. Lek kadang ngomong-omongan mak-mak ngono, Pak. Jam-jaman. 5 jam kuat sampe ngadeg. Ngarepe omah dapak kok jagong jero omah. Ngarepe omah nang latar. Mbek senden-senden ini. Kok andai kata ada orang sholat bisa berdiri tapi harus bersandar, maka dia boleh untuk berdiri dengan cara bersandar kepada sesuatu yang andai sesuatu itu hilang, niscaya dia akan jatuh. Jadi wong senden itu kan kekuatannya kan ada pada sandaran, tuh. Paham ya? Kalau orang berdiri itu kekuatannya ada di tumpuan kakinya, tumpuan badannya. Tapi kalau orang bersandar itu kekuatannya ada di sandarannya. Sehingga umpama iki wong iki tembok senden ini, umpama temboknya dilahi logur. Berarti kan kayak nggak berdiri. Nah, itu tidak ada masalah. Meskipun sholat itu berdirinya diwujudkan dengan cara bersandar kepada sesuatu yang andai kata sesuatu itu hilang, maka dia akan jatuh. Itu tetap hukumnya boleh. Meskipun wa yukrahu al-istinad, meskipun bersandar itu hukumnya makruh. Makruh itu kalau nggak ada urgensinya. Wong sehat meger-meger izul sembahyang senden, makruh. Tapi lek memang sepuh nggak kuat kalau nggak bersandar, gegere rada tua, Pak. Spare part itu spare part lawas Ustaz. Keluaran lama Ustaz. Gasing terbaru. Sendennya bagus, kalau itu nggak makruh. Yang makruh itu haitsu la darurata.
Kalau tidak ada urgensinya, kok dia sholat berdiri dengan cara bersandar, hukumnya makruh. Pun wa yukrahu al istinadu la bin hina in kana aqraba ila aqallir ruku'i. Sekarang pertanyaannya, Gus, kalau ada orang sholat berdirinya berdiri tapi membungkuk, ya, apanya ini sepuh ya Pak. Ada orang sholat dengan cara berdiri, berdirinya berdiri tapi membungkuk. Bahasa Arabnya membungkuk itu inhina. Inhina. Yes. Maka di dalam kitabnya dikatakan la bin hinain. La bin hinain. Ingkana akroba ila aqallir ruku. Berdiri itu tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dipraktekkan dengan cara inhina. Ada praktek membungkukkan badan jika itu sampai pada minimalnya ruku. Jika itu sampai mendekati ke arah minimalnya ruku. Rungokne sih, gue ora bingung. Ada praktek ya. Yes. Misal, kamu tahu minimalnya ruku itu seberapa? Minimalnya ruku itu seberapa? Kok corot jam, ya? Kok corot jam? Angka 12, angka 3, angka 6, angka 9. Ruku itu yang paling baik kan angka 9. Paham ya? Kau tak mau derajat orang mudeng. Wong saudara Heza, serah derajat-derajatan. Jam 9 ya. Ruku itu paling sempurna begini. Tapi sebenarnya ruku itu nggak harus begitu. Minimalnya ruku itu adalah pada batas membungkuk di mana kedua tangan mampu menggapai kedua lutut. Apa ya? Kedua tangan mampu menggapai kedua lutut. Paham? Ketika seseorang itu sudah membungkukkan badan, sekira kedua tangannya bisa menggapai kedua lututnya, maka itu sudah mencukupi minimal batas membungkuknya ruku. Lek ongko 9 kan jelas tutup toh, Pak. Tapi ongko 10 itu jadi wis tutup. Paham ya? Di angka 10 itu sudah nyampe sebenarnya. Tangan itu sudah nyampe. Bahkan iso-iso di angka tengah-tengah 10 dan 11 itu juga sudah nyampe. Paham? Paham ya? Yes? Paham? Maka orang yang sholat dengan cara berdiri tapi badannya sedikit membungkuk, itu sah apa tidak Gus berdirinya? Tergantung. Membungkuknya seberapa? Kalau membungkuknya masih di angka 11, tidak apa-apa. Halo? Kalau membungkuknya masih di angka 11, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah di angka 11 lebih, berarti sudah mendekati 10. Berarti mendekati di batas minimal ruku. Bisa dibayangkan ya? Mendekati di batas minimal ruku. Maka itu nanti tidak dikatakan berdiri. Apa maksud saya? Maksud ora paham. Mau tak mau derajat ora mudeng gue. Serah derajat-derajatan. Jam lho, Pak. 9, 10, 11, 12. Kalau 12 kan berdiri tegak. Kalau 9 berarti rukuk sempurna. Lihat di antara 9 dan 12 ini ada detik. Angka 10, angka 11. Lah misalkan praktek kok dhewe, praktek piye carane praktek gini. Ya, jadi kok cara gampangan ngomong, batas minimal ruku yang itu tolak ukurnya adalah dengan kedua tangan ini bisa menggapai kedua lutut. Kira-kira misalkan itu di angka 10. Oh, di angka 10 itu sebenarnya tangan kita sudah mampu menggapai lutut. Oke. Berarti angka 10 itu minimal batasan ruku. Lah ini ada orang sholat, berdiri. Tapi kalau berdiri angka 12 nggak bisa. Memang badannya sudah agak membungkuk. Ini gimana? Sah apa tidak? Tergantung. Yes? Tergantung. Membungkuknya seberapa? Kalau membungkuknya itu masih dekat dengan angka 12, tidak apa-apa. Karena masih dekat dengan berdiri. Tapi kalau membungkuknya itu sudah lebih dekat dengan angka 10, dengan minimalnya ruku, maka itu dianggap tidak mencukupi. Yes? Paham ya? Jajal nggak teko, Za? Jajal nggak teko. Gini. Kono. Biar lawang. Nah, wis. Ngadeg cecek yo. Tak syutingna saudara Eza yo. Persenga. Disin barang. Sabar.
Ayo persenga. Ayo persenga. Ada gak mbak? Sip, bentar. Kok welek syuting mbak? Iku ngadeg jejeg ya. Rokok. Angka 9. Angka 9. Nah, ini angka 9. Ya, ini angka 9. Kamu agak tegak, tanganmu yang paling tutuk. Tangan kamu yang paling nyampe ke lutut seberapa? Lah, sakmono kan wis tutuk ya. Wis ya. Berarti ini batas minimal ruku. Ini batas minimal ruku. Munggah titik. Lah, bokok lek wis sakmene berarti sudah mendekati pada batas minimal. Paham ya? Ini kan berarti sudah membungkuk yang paling. Bentar. Nah, saya jajal angka 9. Seret. Nah, ini angka 9. Angka 9. Angka 12. Nah, angka 12. Yo cok ngono, itu angka 1 tadi nih. Cecek. Nah, ini angka 12, Angka 12. Yo. Angka 9 mau piye? Agak naik sekira tangan kamu nyampe untuk lutut. Paling mentok. Naik. Nah, wis lutut yo. Bongkok segini ini sudah tangan bisa nyampe untuk memegang lutut. Berarti ini batas minimal ruku. Maka kalau membungkuknya orang itu sudah mendekati ke ini, itu sudah tidak dianggap berdiri. Rodok munggah didi. Nah, bongkok ilmu sakmene gak sah digawe ngadeg salat. Lho, nggo mawon Mbah jenengan Mbah. Pun mboten ngatasi ngadeg niku. Tasik kiat kok kula mboten masalah tasik kiat niki. Bungkuke jenengan niku lho. Membungkuknya panjenengan itu sudah mendekati ke batas minimal rukuk salat. Nah, ono wong sembayang ngono ya. Kok kuwates kok nak membel kaya mbah-mbah ngono. Jadi kalau ada orang sholat membungkuknya itu sudah pada batas yang mendekati minimal rukuk, maka itu dianggap berdirinya tidak sah. Bukan berarti gak oleh sembayang tapi tidak usah berdiri tapi duduk. Wis ya, paham ya? Yang lain sudah ya. Ulang apa nih sing ulang? Keteko kok ulang. Pisan kas, angka 12 berdiri tegak. Ini berdiri tegak. Angka 9. Ini rukuk sempurna. Naik sekira tangan bisa menggapai lutut. Ngepol. Nah, ini posisi minimal rukuk. Tangan bisa menggapai lutut. Naik dikit. Nah, kalau membungkuknya sudah mendekati seperti itu, mendekati dengan batas minimal rukuk, berarti ini sudah tidak dianggap berdiri. Maka tidak usah dipraktekkan dalam berdirinya sholat. Sudah duduk saja, Mbah. Ayo. Pun, Mbah, jenengan duduk, Mbah. Duduk mau jenengan, Mbah. Mbah. Tapi nak kembali yang ngewayal bro. Ngewayal piye, Mbah? Dieling ra kena. Cengkal kuwi jenenge. Jare wong Nganjuk apa ngono? Cengkal. Jare wong Jawa jenenge cengkal. Cengkal no. Loh, ora ngerti cengkal to kuwi. Cengkal diomongi ra kena jenenge cengkal. Oh, ndablek. Ndablek akhirnya nakal, Mbak. Jenenge cengkal. Cengkal awam. Cengkal kayak gajine lawang kan. Ya Allah. Kok yo enek. Dewe santri kok ya unik pun kok saudara Eza ini. Ya Allah. Anak sing takok, Mbah, tolong itu rokoknya yang mempraktekkan apa aja ini? Mau tak bonusi aja ini ngono. Wah. Rokoknya apa aja? Rokok mau apa, Mbah? Surya. Sing sitok tulus, sing liyane modus belain panjenengan arek iki. Belain. Lho, arek sing muni lho ya Guse mawon jare. Ya Allah. Wis.
Makanya benernya guse. Wong sing ngomong kan guse kan mek praktek tok to Mbak yo. Sing larang iki kok kene asline. Oh, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Illam ya'jiz an tamamil intisabi. Jadi berdiri itu tidak bisa dipraktekkan. Berdiri itu tidak bisa dipraktekkan dengan cara membungkuk. Bila mana membungkuk itu sudah mendekati pada batas minimal rukuk. Illam ya'jiz an tamamil intisabi. Bila mana orang itu masih mampu untuk berdiri tegak. Ini catatannya ya. Orang yang dilarang untuk membungkukkan badan yang sampai pada batas mendekati minimal rukuk, itu jika bila mana dia itu masih mampu untuk tamamil intisab. Lam ya'jiz itu kan tidak lemah, berarti mampu. Bila mana dia masih mampu untuk berdiri secara tegak. Bila mana dia masih mampu untuk berdiri tegak. Sehingga kalau memang dia itu tidak mampu, Pak, mohon maaf, ini mau mengklarifikasi mau ya, mau salah. Bila mana dia itu memang nggak mampu untuk berdiri secara tegak, fa in ajaza anhu lidzalik fa'ala ma amkanahu wujuban. Ternyata, mohon maaf, mau keliru. Ternyata kalau orang itu memang bisanya berdiri itu seperti itu. Memang saya ngadeg ngono, Mbak. Qul huwallahu ahad. Ngono ini saya ngono, Mbak. Wis sepuh. Maka dia tetap wajib sholat dengan berdiri sekadar kemampuannya. Tak ulangi ya, tadi yang salah, yang tadi salah. Maka kalau orang itu hanya mampu sholat dengan cara berdiri semungkin-mungkinnya karena memang sudah tua, sehingga membungkukkan badan, maka dia tetap harus sholat dengan cara berdiri semungkin-mungkinnya. Nggak boleh duduk loh ya, tak iling mana? Salah yang tadi, nggak boleh duduk. Kemudian wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun bi an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidah bihaitsu la tuhtamalu 'adatan wa dhabataha al-imamu bi an takuna bihaitsu yadhhabu ma'aha khusyu'uhu salatun qa'idan. Bagi siapapun yang merasa tidak mampu berdiri. Tidak mampu itu nggak bisa berdiri, Pak. Nggak mampu itu syaqqa alaihi qiyam. Memang terasa berat kalau dibuat berdiri. Artinya gini, kadang ada orang itu bisa berdiri, Pak. Tapi berat, paham ya? Jadi orang yang boleh untuk sholat dengan cara duduk itu nggak harus orang yang ngesot, lumpuh, gak kudu kuwi. Meskipun orangnya mampu berdiri, tapi kalau dirasa berat untuk berdiri, dia boleh sholat dengan cara duduk. Bi'an lahiqahu bi masyaqqatun. Contoh, dirasa kalau sholat berdiri itu merasakan ada satu rasa berat yang tidak bisa ditanggung. Gambarannya berat ini ya napa Gus? Dawuh Imam Haromen, berat itu sekira kalau dipaksa berdiri menghilangkan rasa kekhusyuan. Akhirnya mikiri lorone, paham ya? Apa? Obesitas, suka lemon lah. Kadang ono uang tuh Pak, kondisi pas kakinya ndak enak, sakit. Kalau dipaksa berdiri bisa, tapi akhirnya konsentrasinya itu nggak ke sholat, tapi konsentrasinya adalah konsentrasi menahan sakit. Maka kalau seperti itu, dia boleh untuk sholat dengan cara duduk. Wah, samurat ya. Kakek makan bebek. Kakek makan bebek. Tidak bebek telu. Setua padahal. Langsung sembahyang. Ya Allah. Jadi kalau orang sholat, mampu berdiri, tapi berat. Maka dia sholat, boleh sholat dengan cara duduk. Lah tolak ukurnya berat itu adalah, sekira kalau dipaksa dia itu berdiri, maka akan menghilangkan kekhusyuan atau kefokusan dia ke sholat. Akhirnya fokusnya tidak ke sholat, tapi memikirkan rasa sakitnya. Cari wong-wong hamil besar. Lagi hamil besar ya apapun itulah. Ya. Malah orang takok ngene. Tapi kuwi ora berlaku zaman saiki, Pak. Tidak begitu berlaku. Hal itu tidak begitu berlaku di zaman sekarang. Nyapa pola ya? Lah wong biyen kan sembayangnya khusyuk Pak yo. Dadi lek digawe ngadeg, fokus salatnya hilang, ganti ke fokus sakit. Lah saiki masih ra ngono yo aku yo. Wis ngadeg wae ya. Cara takone. Kok cara ngadeg kuat ora, Mbak? Kuat, Gus, tapi nahan loro. Akhirnya gak fokus salat. Lek lo go fokus salat padha ae nglambiaro padha ae. Yo ngadeg ae balik ngono, Mbak. Padha nglambiare ya. Ya Allah. Boleh
bagi orang yang merasa berat untuk sholat dengan cara duduk. Contoh, karoki bisafinatin khofa nahwa dauroni roksin inkoma. Contoh orang yang sebenarnya mampu berdiri, tapi ada masyakot, ada rasa berat, yang sehingga membuat dia akan sholat itu menjadi fokus menahan rasa sakitnya, tidak fokus pada sholatnya. Contoh, roki bisafina, orang yang naik kendaraan laut, kendaraan air, perahu, kapal. Sehingga karena dia sholat di atas perahu, di atas kapal, khofa nahwa dauroni roksin. Dia khawatir semisal apa? Pusingnya kepala. Paksa ngatur ngene. Soalnya kapal zaman biyen, Pak. Kapal zaman saiki mohon maaf, lebih tenang daripada dunia. Loh, kapal saiki, Pak, gede-gede. Gak guncang blas masih kena apa-apa. Lebih tenang daripada rumahmu. Hah? Omamu kena terkait geter. Pira geter blas. Apa maksud saya? Artinya nek kapal saiki ngono koyo gak pati berlaku kok. Karena tenang betul, Pak. Lah zaman dulu naik kapal, naik perahu itu memang daur. Daur itu goyang. Kan goyang, Pak ya. Ujungnya ndukure banyu. Tapi nek saiki, kapal-kapal saiki kau gak ngerti. Ada kota di dalam kapal. Kapal-kapal saiki iso nampung wong 10.000, Pak. Hah? Iso nampung wong pirang atus ewu. Ndukure kapal. Itu bisa berjalan berbulan-bulan. Sing nyarne sapa? Yes. Orang naik kapal, orang naik perahu. Kok misalkan dia sholat dengan cara berdiri, dia akan merasa khofa nahwa daurani ros. Ono puyenge ngene. Yes. Maka dia boleh sholat dengan cara duduk. Atau contoh lain, wasalisin la yastamsiku hadatsau illa bil qu'ud. Contoh lain adalah orang yang beser. Tahu beser ya? Beser ngerti beser? Ngerti. Ngerti beser. Beser itu ngoyo ora mandek-mandek lho, Pak. Netes terus. Anyang-anyangen. Sing nyang sapa? Apa jenenge? Oh, anyang-anyangen. Ku jenenge beser. Bahasa Arabnya salis. Netes. Contoh lain adalah orang yang dalam kondisi beser dan dia tidak bisa menahan hadas kencingnya misalkan, kecuali dengan cara duduk. Jadi ini contohnya ya. Ono wong anyang-anyangan dia. Jadi bukan anyang-anyangan ya. Ada orang beser. Karena dia beser, akhirnya kondo nang kiai. Yai, kula niki lek salat ngadeg netes yai. Ya. Tapi lek salat lungguh mboten netes. Soale ngene manuke lah. Lho iki terangan kitabe ngono kuwi. Lho, kitabe ngono kuwi. Wasalisin la yastamsiku hadatsau illa bil qud. Orang yang beser yang tidak bisa menstop hadasnya, misal kencing, kecuali dengan cara duduk. Jadi ngono kondone nang yai ngono. Yai ngapunten yai. Kula niki lek salat ngadeg yai, netes terus yai. Masih disumbel kapas pancet netes. Tapi lek lungguh rada aman yai tak ndangakno titik sare. Ya apa yai lek ngono? Maka orang ini boleh salat dengan cara duduk. Paham ya? Ini termasuk contoh orang yang sholat, orang yang boleh untuk sholat dengan cara duduk. Wis ya? Paham ya? Termasuk praktek yang memperbolehkan orang sholat dengan cara duduk. Daripada ngadeg netes, tidak bisa istimsakul hadas, tidak bisa menahan hadas, duduk saja. Lek memang duduk iso nahan hadas. Lek podo-podo ngadeg gak iso nahan, lungu gak iso nahan, yo ngadeg. Paham ya? Wis. Wayan hani alqaidu lirruku'i bihaitsu tuhadi jabhatuhu ma qaddama rukbataihi. Wis. Ketika seseorang itu sholat yang semestinya berdiri, kok dia lakukan dengan cara duduk? Pertanyaannya, nanti rukuknya gimana? Halo. Kalau sholat berdiri, rukuk kan normal begini. Nah sekarang kalau orang sholat duduk, pertanyaannya nanti rukuknya gimana? Yanhani al-qaid, orang yang sholat dengan cara duduk itu nanti ketika rukuk membungkukkan badan bihaitsu tuhadhi jabhatuhu, sampai sekira keningnya, ngerti kening za? Apa itu? Jidatnya, batuknya sejajar dengan bagian depan lutut. Ya, cara rukuknya orang yang sholat duduk itu adalah membungkukkan badan
sampai jidat kening sejajar dengan lutut bagian depan. Yes. Jadi bungkuk ini. Lek buk keker dengkul wis ketok, berarti wis. Itu caranya ruku. Praktek dhewe. Ngene praktek kok. Cukup. Mau prakteknya barai ongkos mana barai iku. Ratik praktek paham dhewe lah. Far'un. Qala syekhuna yajuzu limaridin amkanahul qiyamu bila masyaqqatin. Lawin farada la in shalla fi jama'atin illa ma'a julusin fi ba'diha as-salatu ma'ahum ma'al julusi fi ba'diha. Pun nggih. Jadi kalau orang sholat dengan cara duduk tadi, rukuknya adalah dengan membungkukkan badan. Sekira jidat ini sejajar dengan bagian depannya lutut. Bungkuk ya, Bah? Sujudnya gimana, Gus? Sujudnya normal. Sujudnya normal, seperti orang sujud pada umumnya. Paham ya? Paham ya? Rukuk, bungkuk, sampai kening ini sejajar dengan bagian depannya lutut. Sujudnya normal. Menempelkan jidat ke tempat sujud. Normalnya lah. Sudah normalnya saja. Nah sekarang ada pembahasan begini. Yes. Berangkat dari pembahasan sholat harus berdiri. Ada satu cabang permasalahan. Ketika ada orang sakit. Dia bisa berdiri. Yes. Ada orang sakit. Dia bisa berdiri. Tapi nggak bisa lama. Yes. Atau nggak bisa dalam kondisi bareng-bareng. Artinya begini. Ono wong ngomong takon mana nang kiai, Pak Yai. Kula niki Pak Yai, lek salat ijen ngadeg kuat. Tapi lek jamaah Pak Yai oleh rong rakaat lungguh ya. Duwe soalnya. Kan gak melok duwe remote lek jamaah ya. Paham ora? Lek salat dhewe, lek sikile sudah do ngejer, dang-dang, rada cepet, buru-buru, ya. Soalnya melok duwe remote. Tapi lek salat jamaah kan gak melok duwe remote. Sikile wis ngejer ngene. Sing kono sabbihisma rabbikal a'la tambah ngejer wis iki. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang sakit, jika dia sholat sendirian, dia mampu berdiri secara total dalam sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam. Tapi bila mana dia berjamaah, dia hanya bisa berdiri di sebagian sholatnya. Pertanyaannya, boleh nggak orang ini sholat jamaah? Apa harus sholat sendiri untuk belani berdiri di seluruh sholatnya? Paham ora? Apa nih sing paham ora kowe, Mbak? Piye? Orang yang sakit terus tidak mampu berdiri. Mampu berdiri tidak sholatnya sendiri. Tapi tidak mampu berdiri tidak sholatnya berjamaah. Mampu berdiri. Gak ngono. Kalau sholat sendirian, mulai takbiratul ihram sampai salam bisa berdiri. Tapi kalau sholat jamaah, tetap berdiri, tapi nggak total. Paling 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat mentok. Nanti sebagiannya duduk, nggak kuat. Saya nggak boleh diremet. Pertanyaannya, wong koyok ngene iki kudu sembayang ijen belani ngadeg cek full. Opo oleh jamaah masih ngadegnya gak full? Orang seperti ini harus mengupayakan berdiri full sehingga harus sholat sendirian gak boleh jamaah, atau tetap boleh jamaah meskipun berdirinya tidak full. Boleh jamaah atau tidak? Boleh jamaah atau tidak? Tenane. Ya juz. Orang ini boleh untuk berjamaah meskipun imbasnya adalah julus fi ba'dis sholah, menyebabkan dia akan duduk di sebagian sholatnya. Mergo perbandingannya, karena perbandingannya masih ada berdiri dalam jamaah dan berdiri di sholat sendirian. Beda lek ngene, kula lek sholat jamaah lungguh total wae. Lungguh pleng wis, gak ngadeg blas. Awat blas kula. Tapi lek sholat ijen ngadeg. Lek ngono sebagai ijen. Paham ya? Perbandingannya begitu. Kalau perbandingannya masih bisa berdiri, jamaah lah. Kan poinnya berdiri jamaah. Kan ono duduke Gus. Duduke digandani fadilahe jamaah. Paham ya? Ngono lho mesti. Wa in kana al-afdal al-infirad. Tapi kalau pertanyaannya yang lebih baik sholat sendiri atau jamaah, lebih baik sholat sendiri. Lebih baik sholat
sendiri. Pertanyaannya, lebih baik sholat sendiri atau sholat jamaah, Gus? Lebih baik sholat sendiri. Dalam kondisi itu tadi. Yes? Wa kadza idza qara al-Fatihata faqat lam yaq'ud awis surata qa'ada fiha. Jaza lahu qira'atuha ma'al qu'ud wa in kana al-afdal tarkaha. Ono maneh wong takon nang Kyai, Pak Yai. Kula niki lek salat, Pak Yai. Lek Fatihah tok ngono ngadeg kula. Fatihah tok ya. Tapi lek tambah surat-suratan masih kulu. Lungguh kula wae kulu. Paham ya? Paham ora? Kula niki lek salat, Pak Yai, lek jamaah teng masjid sebadan kuat kula. Sembayang teng griya, salat di rumah saya. Tapi Pak Yai, saya ini kalau salat pas berdiri baca Fatihah, kalau baca Fatihah tok, baca Fatihah saja, langsung rukuk, berdiri saya sholatnya total. Tapi kalau saya baca Fatihah, habis itu baca surat, ya, lungguh kalau Pak Yai, duduk saya nanti. Pertanyaannya, orang ini harus baca Fatihah saja untuk mengupayakan berdiri full, atau tetap boleh baca surat meskipun jadi duduk? Halo, paham ora Mbak? Paham tenan ora kowe iki? Piye? Ada orang yang tidak mampu berdiri. Mau berdiri. Piye to arek iki ya Allah? Sembayang kan durasinya relatif toh, Pak. Tergantung sing diwaca. Kalau Fatihah kan harus dibaca. Kalau surat kan nggak harus dibaca. Boleh dibaca, boleh enggak. Kan begitu toh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Amin. Langsung rukuk, ngadeg. Kuat. Tapi kalau ditambah durasinya waladhdallin. Amin. Maca surat langsung lungguh. Paham? Paham? Pertanyaannya, orang dia ini kalau sholatnya hanya baca Fatihah, dia akan berdiri full tanpa ada duduk. Tapi kalau dia itu tambah setelah baca Fatihah, baca surat, dijamin pasti duduk. Fatihah kuat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, lungguh. Pertanyaannya, orang ini harus mengupayakan untuk tetap berdiri full, yaitu hanya baca Fatihah saja, nggak boleh baca surat, atau tetap boleh baca surat? Yang penting aku baca Fatihah. Lek baca Fatihah ini jelas Mbak, rasa dibahas. Bila ditakoni. Orang seperti ini boleh baca surat atau tidak? Karena kalau dia baca surat nanti jadinya dia duduk. Nggak boleh. Rasa baca surat weh. Apa surat barang? Kali lu gua. Fathul Mu'innya mengatakan wa kadza idza qara al-Fatihata faqat lam yaq'ud aw was-surata qa'ada fiha. Begitupun dia diperbolehkan untuk sholat dengan cara duduk. Andai kata dia baca surat Fatihah saja dia berdiri total, tidak duduk. Tapi kalau ditambah baca surat, dia akan duduk. Maka dia boleh baca surat. Tetap boleh baca surat. Meskipun menjadikan dia akhirnya sholatnya tidak full berdiri. Tapi ada duduknya. Boleh baca surat. Wa ikanal afdol tarkah. Meskipun kalau tanya yang lebih afdol mana Gus? Yang lebih afdol nggak usah baca surat. Baca Fatihah saja. Biar apa? Biar sholatnya sempurna berdiri full. Tidak ada duduknya. Toh juga baca surat itu hukumnya sunnah. Paham? Yes. Intaha. Wal afdalu lil qa'id al-iftirash summa tarabbu summa tawarruk. Kemudian orang yang sholat tidak mampu berdiri, akhirnya sholat dengan cara duduk. Pertanyaannya, duduknya orang sholat itu gimana, Gus? Lu gue mau sembahyang ya? Lu bukan macam-macam tuh, Pak. Ono lu gue warung, ya. Ono lu gue silo, ya. Ono lu gue tasyahud awal, ono lu gue tasyahud akhir. Namanya iftirash, tawarruk, tarobu, dan lain-lain. Maka duduknya sholat itu yang paling baik adalah dengan duduk iftirash. Eza tahu duduk iftirash?
Duduk seperti tasyahud awal. Tahu? Duduk seperti duduk di antara dua sujud, tahu? Nah, seperti itu yang paling baik. Kesel Gus. Duduk iftirash itu gini, Pak. Ini iftirash namanya. Kesel Gus, petang rakaat. Sembayang Masjid Agung ngadian. So ini Pol. Kesel ini terus. Maka kalau kamu nggak mau begini, pilihan kedua yang paling baik adalah at-tarabbu. Tarabbu itu bersila. Ini Pak. Paling baik. Yes. Tapi lagi ini kerepotan nak mulai sujud. Bayar rokok saya nak mulai sujud, noto sikil lah. Yes. Kalau begini tidak mau, pilihan ketiga tawarruk. Tawarruk itu seperti duduknya tasyahud akhir, miring begini. Yes. Selain itu boleh Gus, boleh sangarepmu selungguh model piye sangarep. Tapi yang paling baik itu pertama iftirash seperti duduknya tasyahud awal, kemudian tarabbu bersila, kemudian yang ketiga adalah tawarruk. Fa in ajaza 'anis sholati qa'idan shalla muttaji'an 'ala jambih mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddami badani. Kalau orang tidak mampu sholat dengan cara duduk, kalau sembujung boleh. Kalau harus ngomong toh, cok sembujung. Kayak nyangkruk nang warung ini ya oleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk model bagaimanapun boleh. Duduk kursi boleh. Sembujung boleh. Bagaimanapun boleh. Cuma 3 pilihan tadi itu yang paling baik. Yang nomor 1 iftirash, yang kedua tarabbu, yang ketiga tawarruk. Selain itu boleh. Boleh. Kalau orang sholat duduk tidak mampu, maka sholatlah dengan cara ittija. Ittija itu tidur miring. Tahu tidur miring aja? Ini gitu, Pak. Ini ya, tidur miring. Kalau sholat dengan cara duduk nggak mampu, sholatlah dengan cara tidur miring. Kalau sholat tidur miring, berarti tetap wajahnya dan badannya menghadap ke kiblat. Paham? Paham ya? Jadi misalkan sana kiblatnya, berarti mujuring ini menghadap ke kiblat. Yang dibuat tumpuan kanan apa kiri? Paham ya? Paham mana? Kiblatnya kan barat. Kiblatnya kan barat. Berarti kalau bertumpu di bagian kanan, kepalanya ada di lor. Lor itu apa? Selatan atau utara? Utara. Nah, pada ini. Kalau bertumpu di kanan, berarti kepalanya di utara. Kakinya di selatan. Tapi kalau bertumpu di kiri, sebaliknya. Kepalanya di selatan, kakinya di utara. Paham? Paham, Mbak? Tapi yang lebih baik adalah bertumpu di kanan. Bertumpu di kanan. Kalau bertumpu di kiri itu hukumnya makruh, nggak baik. Kalau nggak ada udzur. Yes? Kalau nggak ada udzur. Tapi kalau ada udzur, misal ada luka di bagian kanan, ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yes. Famustalqiyan ala dhahri wa akhmasahu ilal qiblah. Kalau sholat dengan cara tidur miring nggak mampu, maka sholat dengan cara mustalqiyan. Mustalqiyan itu tidur berbaring, kayak turu loh, Mbak. Turu biasa. Tapi sholat dengan cara tidur berbaring itu tidak seperti sholat tidur miring. Kalau sholat tidur miring kan miring begini. Kalau sholat berbaring itu kepalanya di timur, kakinya di barat. Paham ya? Kepalanya di timur, kakinya di barat, di kiblat. Wa akhmasahu ilal kiblat. Kakinya ada di arah kiblat. Wa yajibu ayyadha'a tahta ra'sihi nahwa makhiddah liyastaqbila biwajhi al-qiblah. Kalau sholat dengan cara tidur berbaring, di mana kakinya ada di arah kiblat, kepalanya ada di arah timur, maka hendaknya di bawah kepala itu dikasih ganjal, dikasih bantalan. Apa tujuannya? Agar kepala itu sedikit bisa menghadap ke arah kiblat. Paham, Mbak? Kalau sholat dengan cara berbaring, tidur berbaring, kakinya di barat, kepalanya di timur, tapi kepalanya diganjel. Pakai bantal atau apa agak sedikit tinggi.
agar sedikit wajah itu bisa menghadap ke arah kiblat. Yes. Wa ayyumi ila saubil kiblati raqi'an wa sajidan. Kalau tidur berbaring, nanti rukuk sujudnya gimana? Rukuk sujudnya gimana? Maka rukuk sujudnya kalau mampu, maka diisyaratkan ke arah kiblat dengan cara mengangkat kepala. Paham ya? Kan gini tuh posisinya, Mbak? Gini tuh. Kiblat ya, sana ya. Kan gini tuh. Berarti gini. Lek kuat. Gini, diangkat. Isyaratnya rukuk dan sujud itu diangkat. Ya rukuk, ngangkat titik, sujud ngangkat lebih banyak. Wabis sujud, akhwadu minal ima'i ilar rukuk in ajaza anhuma. Isyarat untuk sujud tentu lebih tinggi ngangkatnya daripada isyarat untuk sujud untuk rukuk. Isyarat untuk sujud tentu lebih tinggi ngangkat kepalanya daripada isyarat untuk rukuk. Itu kalau nggak mampu rukuk dan sujud secara normal. Sakit kula Gus rukuk koyo wong lungguh sakit kula. Sujud normal bisa. Berarti rukuk sujud seperti itu kalau bisa. Fa in ajaza 'anil ima'i bi ra'si au ma'a bi ajfani. Gak iso Gus. Iki wis kali lemes tok iki. Wong iki bainal mahya wal mamat. Antara hidup dan mati. Kok digongkon ngangkat kepala barang. Gak kuat ini. Ini sholat alhamdulillah. Maka gimana? Kalau tidak mampu rukuk sujud diisyarahkan dengan mengangkat kepala, maka rukuk dan sujud itu, ataupun yang lain-lain, rukuk, i'tidal, sujud, dan lain-lain itu diisyarahkan bi'ajfani, dengan kelopak mata. Tahu kelopak mata? Yes. Rukuk, kedip. I'tidal, kedip. Sujud, kedip. Duduk di antara sujud, kedip. Sujud, kedip. Aja. Kalau nggak mampu mengangkat kepala sebagai gantinya rukuk dan lain-lain, maka isyarat dengan kelopak mata. Ini. Rukuk, kedip. I'tidal, kedip, dan seterusnya. Yes. Fa'in ajaza. Nggak mampu gue isyarat dengan kelopak mata, kabel pedot kabel. Lihat ketuaan kan ngerti Pak ya. Jangankan kok ngangkat badan, ngangkat tangan, ngangkat tubuh, ngangkat kepala. Kelopak mata iki kabel error kabel. Hah? Ditarik ono beler kok, gak ngono. Karepane kedip ngene beler kok. Setuwon men ya. Sakitnya sudah parah. Kedip kok gak iso. Kan ada tuh Pak, orang itu yang tinggal nafasnya saja. Antara urip sampai mati. Kedip wis gak blas. Maka kalau begitu gimana? Ajru arkana shalah biqalbi. Maka cara melakukan sholat untuk rukuk dan lain-lain itu dijalankan di dalam hati. Berarti dijalankan dalam hati. Jadi hati kerentek rukuk. Dalam hati kerentek i'tidal. Dalam hati kerentek sujud. Dalam hati kerentek duduk di antara dua sujud. Dalam hati kerentek sujud. Dalam hati kerentek rukuk. Seterusnya. Falatas kutu anhus sholatu madama aqluhu sabitah. Kata kuncinya adalah tidak akan pernah sholat itu gugur kewajibannya dari seseorang selama akalnya masih sehat. Gus, kalau duwe keluarga Gus, wis gak iso bablas. Hidupnya itu antara hidup dan mati. Diarani urip. Kau bablas, ketip ae gak. Diarani mati, detak jantungnya masih ada. Berarti kan antara hidup dan mati. Apakah orang ini wajib sholat, Gus? Wajib. Wajib. Kata kuncinya adalah sholat itu kewajibannya tidak akan pernah gugur selama akalnya masih sehat. Makanya kalau orang nggak sembahyang, berarti akal nggak sehat. Kalau saya nggak sembahyang, akal nggak sehat. Lek sehat harus sholat. Yes. Wa inna ma akhirul qiyam an sabiqihi sak menten lanjut besok ila akhir wallahu alam bissawab. Selama hayat dikandung badan. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau live ngaji. Yang belum follow biar nggak ketinggalan live ngaji. Karep ta?
Arep ora sa? Arep ora? Lho, ojo manut jenengan ngono ta lah, Bab. Ya. Arep ora? Wis sing penting tampan ono. Engko kuwi arep piye sak karepmu, paham? Oh, kalau paling jenengan Gus ora apa-apa tak tambani. Sing penting tampan ono dhisik, paham? Iki mono amanah. Tak kene kuwi. Mbok ge jajan kenek, mbok ge aduk mbek kancamu kenek, mbok celengi yo kenek, terserah kowe, paham? Wis. Ya. Hah? Ya, sami-sami. Purun. Mbek ora purun ambek duwe. Tak pikir lek zuhud jeketek. Ya, ya bolo biar gak ketinggalan kalau live ngaji. Bonus praktek ruko. Praktek ruko tok ngono 100 sama ya. Dah niyo lek kowe mempeng ngaji ngono. Pos ra 100 kowe. 100 sih mempeng ngaji tok 100 kowe. Dan ini praktek full sholat ngono. Wah, ruku tok 100, sujud 100, i'tidal 100. Ya, ya bolo. Dan gak ketinggalan kalau live ngaji. Malu-malu tapi mau, jadi mau. Malu-malu tapi mau. Raka ya. Wong saiki ngerti duit gak sholat. Alhamdulillah. Mulai jam pinten, standby jam 4. Pokoknya yang belum follow biar gak ketinggalan. Sugi terus Gus biar mempeng ngaji ini betul. Lek ora kebebeng apa-apa insyaallah istiqomah ngaji. Lek kebebeng apa-apa iki repot. Doakan semoga lancar rezekinya selalu. Saya kira apa? Mayaran tembas mie ayam. Yo hai heza lek kepengin tuku ya tuku lek ora yo Gus. Ora oleh dipaksa. Alhamdulillah. Oh, saya pamit dulu nggih. Sudah maghrib soalnya sudah azan. Mugi-mugi sehat selalu semuanya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, istiqomah ngajinya. Wudu'e gimana? Disimak ngaji-ngaji selanjutnya. Sabar. Follow dulu biar nggak ketinggalan kalau live ngaji. Saya pamit dulu. Makasih banyak semuanya. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.